Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini kami akan memaparkan materi tentang ayat tematik dalam konseling multikultural Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh manusia berasal dari asal-usul yang sama dan memiliki derajat kemanusiaan yang setara. Tidak ada seseorang yang lebih mulia ataupun unggul karena suku bangsa, warna kulit, ataupun jenis kelamin. Perbedaan yang ada bertujuan agar manusia saling mengenal, bekerja sama, dan juga memberikan manfaat bagi sesama. Selanjutnya yaitu tafsir surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena itulah, tidak ada perbedaan derajat berdasarkan suku, ras, jenis kelamin, maupun asal daerah. Keberagaman yang ada merupakan kehendak Allah agar manusia saling mengenal, berinteraksi, dan bekerja sama dalam kehidupan ini. Ayat ini juga mengajarkan bahwa perbedaan budaya, bahasa, dan kondisi sosial bukanlah penyebab perpisahan ataupun perpecahan, melainkan sarana untuk saling melengkapi, bertukar pengetahuan, serta membangun kehidupan yang harmonis. Dengan memahami orang lain, manusia dapat mengurangi prasangka dan menghindari diskriminasi. Pada masa Arab Jahiliyah, masyarakat sering membanggakan keturunannya dan merendahkan kelompok lain. Melalui ayat inilah, Al-Quran menolak sikap tersebut dan mengajarkan konsep ta'aruf, yaitu saling mengenal, memahami, dan juga menghargai perbedaan. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukanlah kekayaan, jabatan, ataupun ras, tetapi ukuran kemuliaan seseorang adalah dilihat dari ketakwaannya. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk meninggalkan sikap fanatik golongan dan membangun sikap toleransi serta persaudaraan dalam kehidupan yang multikultural ini. Menjelaskan tentang nilai-nilai konseling multikultural dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan relevansinya bagi BK Islam. Yang pertama, konsep kesetaraan manusia al-musawah. Yang pertama, asal-usul biologis yang sama dari Adam dan Hawa dan menghapus segala bentuk diskriminasi gender dari relasi sosial. Yang kedua, manusia dilarang keras saling mengatakan berdasarkan nasab atau keturunan genetis sejak lahir. Yang ketiga, konselor wajib mendapatkan kedudukan dirinya dan konseling secara bersejajar tanpa dipengaruhi oleh bias kata sosial atau suka. Yang selanjutnya, pengakuan terhadap pluralitas budaya. Yang pertama, keragaman bangsa suban dan suhu adalah ketetapan dalam ilmiah sunatullah yang harus diterima secara positif. Yang kedua, variasi bahasa, adat, dan warna kulit berfungsi sebagai sarana interaksi sosial untuk saling melengkapi kekurangan antar kelompok. Yang ketiga, konselor dituntut memiliki kesepakatan budaya kultural awareness yang tinggi berguna menghormati identitas dan kearifan lokal konseling. Selanjutnya, penerapan konsep ta'aruf dalam sesi konseling. Konsep ta'aruf atau saling mengenal diterapkan melalui komunikasi yang aktif dan penuh empati antara konselor dan konseli. Contohnya, konselor mengawali sesi dengan pertanyaan ringan dan mendengarkan tanpa menghakimi agar konseli merasa nyaman. Dengan saling mengenal lebih dalam, prasangka dan stereotip dapat dikurangi. Contohnya, konselor tidak langsung menganggap konseli pendiam karena tidak peduli, tetapi mencari tahu apakah konseli memang memiliki karakter yang lebih tertutup.
Konsep ini digunakan untuk membangun rapor atau hubungan awal yang baik dalam konseling. Contohnya, konselor menyesuaikan cara berbicara dan pendekatan latar belakang budaya konseli agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya ada ketakwaan sebagai indikator kemuliaan hakiki. Ketakwaan menjadi ukuran kemuliaan karena bersifat adil dan tidak melihat fisik maupun status sosial. Contohnya, seseorang tidak dianggap lebih baik hanya karena kaya atau terkenal, tetapi dilihat dari akhlak dan perilakunya. Kemuliaan manusia berasal dari kebersihan hati, akhlak yang baik, dan ketaatan kepada Allah. Contohnya, orang yang rendah hati, jujur, dan suka membantu sesama menunjukkan nilai kemuliaan yang lebih utama. Dalam konseling Islam, tujuan akhirnya adalah membantu konseli mencapai ketenangan jiwa melalui nilai ketakwaan. Contohnya, ketika seseorang menghadapi masalah, konselor tidak hanya membantu mencari solusi, tetapi juga mengarahkan agar tetap sabar, berdoa, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa seluruh manusia berasal dari sumber yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi seseorang untuk merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain berdasarkan suku, bangsa, budaya maupun sosial. Berdasarkan yang ada justru merupakan kehendak Allah agar manusia saling mengenal, memahami, dan bekerja sama. Nilai ini sangat relevan dengan bimbingan konseling Islam. Sesungguhnya konseling multikultural yang berhadapan dengan individu dari sebagai latar belakang. Dalam praktik konseling, konselor harus memandang semuanya konseling secara merata, menghargai serta membangun hubungan yang penuh empati. Dan itu konsep ta'awuf atau sering mengenal perlu diterapkan agar tercipta komunikasi yang baik. Demikian konseling akan berjalan dengan lancar. Ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan yang sesungguhnya. Dengan beragaman agama menjadi sarana untuk antara manusia dan menciptakan maupun harmonis. Sekian dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.